Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati wabil khusus Raisul Madrasah Bapak Ahmad Sarfat dari MPD serta jajaran para wakil, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MAN 16 Jakarta yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cukup sejuk ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada baginda Rasul, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MAN 16 Jakarta yang pada hari ini masih melaksanakan
kegiatan pembelajaran melalui daring atau online. Untuk itu pada kesempatan Jumat di bulan Maret ini, di minggu pertama, kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab kita, yaitu kitab La Sifatus Sajdah min Syarhi Sabinatin Najah. Pada kesempatan minggu ini akan membahas rukun iman yang kelima. Pada Jumat yang lalu kita telah membahas rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai kitab kita, pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawakan berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal maqbul bisihah wal barakah alaina wa ala jama'atina, khususan jamaah Man 16 Jakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitab Mata Sabinatul Najah dan Syarah Kasibatus Sajdah. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila ruh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi, Sumaylaru Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumayr Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak-anakku, siswa dan siswi Man 16 Jakarta, dibuka kitabnya halaman 23, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha an tu'mina bil yawmil akhir. Dan yang kelima dari rukun iman, yaitu an tu'mina bil yawmil akhir, bahwa kamu beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada adanya hari akhir setelah hari-hari di dunia ini. Bi'an tusaddiqo biwujudihi wa bijami'i mastamala alaihi fal hasri wal hisabi wal jazai wal jannati wal nari. Bi'an tusaddiqo, bahwasanya kamu harus membenarkan biwujudihi, dengan adanya hari akhir, wa bijami'i mastamala alaihi, dan seluruh sesuatu yang meliputi hari akhir tersebut. Mana kalau hasri, seperti hari
dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, wal hisabi, dan hari perhitungan amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia, wal jazai, dan hari pembalasan, wal jannati, dan surga, wal nari, dan neraka. Maksudnya kita harus meyakini bahwa ada hari akhir, yaitu setelah hari-hari dunia, dan meliputi yang termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman juga dengan adanya yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul hasar, al-jannah, an-nar, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Sumiya bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahar. Wa sumiya bidzalika, dan dinamakan demikian itu, demikian hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Li'annahu, bahwasanya la laila ba'dahu, tidak ada malam setelahnya, wala nahara, dan tidak pula ada siangnya. Jadi dinamakan hari akhir karena hari itu tidak ada lagi yang namanya malam, tidak ada lagi yang namanya siang. Jadi tidak ada pergantian antara siang dan malam. Itulah dinamakan yaumul akhir, hari akhir. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima yaqibuhu lailun. Dan tidak dikatakan wala yuqalu yaumun, dan tidak dikatakan hari bila taqyidin, tanpa adanya batasan, illa lima yaqibuhu lailun, kecuali setelahnya itu diiringi oleh malam harinya. Maksudnya tidak dikatakan hari kalau tidak ada malamnya. Au li'annahu akhirul awqatil mahdudati ay akhiru ayyamid dunya. Atau dikatakan hari akhir juga. Kenapa? Li'annahu akhirul awqatil mahdudah, karena hari-hari itu adalah waktu terakhir yang telah ditentukan. Ai akhiru ayyami dunya, artinya terakhir hari-hari dunia. Dikatakan hari akhir karena terakhirnya, sudah berakhirnya hari-hari dunia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu hari-hari dunia. Ketika masuk yaumul akhir, maka hari-hari dunia itu habis, berakhir. Falaisa ba'dahu yaumun akharu, maka tidak ada setelahnya itu hari-hari yang lain. Jadi setelah hari akhir, ya, itu tidak ada lagi hari-hari yang lainnya. Au bita'akhuri anil ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya, atau dikatakan hari akhir karena berakhirnya dari hari-hari yang telah ditentukan dari hari-hari dunia. Jadi kesimpulannya, hari kiamat atau dikatakan yaumul akhir karena sudah tidak ada lagi hari setelah itu, karena hari-hari dunia sudah berakhir. Di akhirat itu tidak ada lagi yang namanya siang malam, tidak ada lagi yang namanya pergantian hari. Wa awwaluhu
min nafqatis saniyati ila ma yatanaha wa huwal haqqu. Dan awalnya hari akhirat, hari akhir, yaitu minan nafqatis saniyah, dimulai dari tiupan sangkakala yang kedua. Jadi kapan dimulainya hari akhir? Di sini dijelaskan, yaitu setelah ditiup sangkakala yang kedua. Tiupan pertama, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini semuanya akan mati. Setelah itu baru ditiupkan lagi yang kedua, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dari sinilah awalnya hari akhir. Jadi diawali dari mulai tiupan sangkakala yang kedua. Sampai kapan? Ila ma la yantaha, sampai tak terhingga. Jadi hari akhir itu kehidupan yang kekal abadi, tidak ada akhirnya, tidak ada batasannya, abadan abidin. La yatanaha, tidak terbatas. Wa huwal haqqu, dan itu pasti terjadi, pasti terjadi. Ya, makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa ada hari akhir setelah berakhirnya hari-hari dunia. Wakila ila istiqraril khalqi fid daraini al-jannati wan nari. Wakila, dan ada juga yang mengatakan kapan awalnya hari akhirat. Pendapat yang kedua yaitu ila istiqraril khalqi, sampai ditetapkannya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala fid daraini, terhadap dua tempat. Jadi kapan mulainya dihitungnya dinamakan hari akhirat, yaitu dimulai dari ditetapkannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala fid daraini, di dua tempat, al-jannati wan nari, bisa ada yang masuk ke dalam surga, wal nari, dan ada yang ke dalam neraka. Jadi setelah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, itulah dimulainya hari akhirat. Ini pendapat yang kedua. Yang tadi itu kapan dimulainya? Min nafqatis saniyah, dari mulai tiupan sangkakala yang kedua, yaitu mulai dibangkitkan manusia dari alam barzah atau alam kubur. Itu dimulailah perhitungan atau permulaan hari akhirat. Yang kedua, apa dimulainya? Ada yang mengatakan pas sudah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di surga atau di neraka, itu awalnya hari akhir. Fasadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirati wa huwa yaumul qiyamati. Maka permulaannya itu termasuk hari dunia, wa akhiruhu minal akhirati, dan akhirnya itu termasuk dari hari-hari akhirat, wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Jadi kapan dikatakan hari kiamat? Itu dimulai ketika sudah berakhir hari dunia, maka masuklah hari kiamat. Wa sumiya bidzalika liqiyamil mauta fihi min kuburihim, dan dinamakan demikian itu
berakhirnya hari akhirat dan memasuki hari dunia. Mana? Liqiyamil mauta fihi min kuburihim, karena bangkitnya orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang telah mati min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Mereka dibangkit, mereka hidup kembali setelah tiupan yang kedua. Wal qabru minad dunya, dan kubur itu minad dunya, termasuk dunia. Jadi alam kubur itu masih bagian dari alam dunia. Wa qila fasilun baina dunya wal akhirah, dan ada juga yang mengatakan kubur itu fasil, pembatas baina dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat itu namanya alam kubur atau alam barzakh. Itu masa transisi antara dunia dan akhirat, itu masa transisinya ada di alam kubur. Wakila awwaluhu min mautil mayyiti, dan ada juga yang mengatakan awalnya itu min mautil mayyiti, dari meninggalnya manusia atau mayit. Setelah mayit meninggal, itu berakhirlah hari dunia, maksudnya hari akhirat. Fal qabru minal akhirati, maka kubur itu termasuk akhirat. Ini pendapat yang lain lagi. Jadi awalnya itu setelah makhluk Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, habislah hari dunia. Kemudian dikubur, itu masuk hari akhirat. Walidha yaquluna man mata qamat qiyamatuhu ay as-sughra. Walidhalika yaqulun, dan karena itu mereka mengatakan man mata, siapa orang yang meninggal dunia, qamat qiyamatuhu, maka telah terjadilah kiamat pada dirinya. Ai as-sughra, artinya kiamat sughra. Ketika makhluk Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, itu mereka telah memasuki yang namanya kiamat sughra pada dirinya. Karena kiamat ada dua macam, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu ketika makhluk Allah meninggal dunia, maka terjadilah pada orang tersebut atau makhluk tersebut terjadi kiamat sughra. Wa sumiya qiyamatan ala hadza liqiyamil mayyiti fihi minal tijai ilal qu'udi li su'alil malakaini. Wa sumiya qiyamatan, dan dinamai kiamat ala haja, atas hal tersebut. Kenapa? Li qiyamil mayyiti fihi, karena bangkitnya mayit minal tijai, dari posisi mereka berbaring, ilal qu'udi, kepada posisi duduk. Jadi manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka, dari posisi berbaring ke posisi duduk. Karena setiap makhluk atau mayit yang dikubur itu posisinya berbaring menghadap ke sebelah kiblat. Ketika dibangkit, maka didudukanlah posisinya menghadap kiblat. Untuk apa? Bisu'alil malakaini, untuk ditanya oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir.
yang tugasnya menanya hamba-hamba Allah di dalam kubur. Ketika makhluk Allah ditanya lancar, lulus, insya Allah akan lulus juga, akan aman juga nanti ketika yaumul hisab, yaumul jaza dan seterusnya. Ketika di alam kubur saja mereka sudah kesulitan mendapat siksa dan lain sebagainya, maka nanti pun ketika dihisab dan lain sebagainya mereka akan mengalami hal yang sama. Karena kubur itu awal dari kehidupan akhirat. Summa qabru alaihi, kemudian ditutup lagi kubur atasnya. Jadi setelah mayat dibangkitkan, dia dari berbaring, posisi duduk, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, selesai pertanyaannya, lalu kuburnya ditutup lagi. Fa'asbaha yawmal qiyamatil kubro, maka pada hari itu sudah memasuki hari kiamat kubro. Jadi di kubur itu setelah meninggal manusia mengalami kiamat sugro. Setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, barulah memasuki hari-hari atau kiamat kubro. Setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa qala Az-Zamakhsyari, dan berkata Syekh Az-Zamakhsyari, awaluhu min waqtil hasyri ila ma yatanaha. Jadi pengertian tentang hari akhir itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan setelah berakhirnya hari dunia dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ketika masuki alam kubur setelah Munkar Nakir bertanya. Ya, ini ada banyak definisi, banyak pendapat. Awaluhu min waqtil hasri ila ma yatanaha. Menurut Imam Zamakhsyari, hari akhir itu awalnya min waqtil hasri, dari waktu hasr, dari waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah awalnya hari akhirat. Sampai kapan? Ila ma yatanaha, sampai tak terhingga, sampai tidak terhingga. Jadi ini menurut Imam Zamakhsyari, itu awalnya dari manusia dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak terhingga. Itulah awalnya hari akhirat. Di depan kan dikatakan awalnya kapan? Awalnya min nafhatis saniyah, dari tiupan sangkakala yang kedua. Itu awal dari hari kiamat. Jadi setelah ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala yang kedua, itulah awal kehidupan akhirat. Tapi Imam Zamakhsyari awalnya beda lagi, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ada yang mengatakan kapan awalnya? Setelah manusia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, selesai ditutup lagi kuburnya, masuklah hari masuklah yaumul akhir atau hari kiamat, itu mulainya. Jadi banyak pengertian, banyak definisi kapan awalnya hari akhirat. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting intinya kita yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat, yaitu hari yang kekal abadi setelah kehidupan dunia ini, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Itu wajib seyakin-yakinnya kita yakini. Au ila ayyadkhula ahlul jannati jannata wa ahlun nari an-nara. Atau kata Imam Zamakhsyari, atau
sampai masuknya penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Itulah awalnya hari akhirat. Setelah masuknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ke surga, yang ke neraka. Itulah awal hari akhirat. Wa miqdaruhu binisbati ilal kuffari khamsuna alfa sanatin li syiddati ahwalihi. Wa miqdaruhu, dan ukuran hari kiamat binisbati ilal kuffari, dinisbahkan kepada orang-orang kafir. Menurut orang kafir berapa? Khamsuna alfa sanatin, 500.000 tahun. Jadi orang-orang kafir itu ketika memasuki akhirat, mereka itu merasakan atau hitungannya satu hari akhirat sama dengan 500.000 tahun. Kenapa? Lisyiddati ahwalihi, karena sangat berat huru haranya, sangat dahsyat huru haranya. Wa huwa aqaqu min sholati maktubatin fi dunya. Wa huwa aqaqu min sholati maktubatin fi dunya bin nisbati ilal mu'minis sholihi. Nah, nilai lagi wa huwa, dan yaitu aqaqu, lebih ringan, min sholati maktubatin, dari satu sholat wajib, satu sholat maktubah, di dunia, di alam dunia, bin nisbati ilal mu'minis sholihi, menurut pandangan atau perasaan orang-orang mukmin yang sholih. Jadi kalau menurut orang kafir itu satu hari bagaikan hidup di dunia 500.000 tahun. Kenapa? Mereka mengalami sangat ketakutan yang luar biasa, sangat dahsyat itu tentang alam akhirat. Lisiddati ahwalihi, karena sangat berat, sangat dahsyat huru hara perkara akhirat. Tapi lain lagi kalau orang yang iman, orang mungkin beriman, mereka merasakan itu hanya bagaikan satu waktu sholat saja. Kenapa? Ya orang beriman kan sholat, ya mereka di alam kubur mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa tenang, tentram, seakan-akan waktu itu hanya sebentar, hanya sekedar satu sholat maktubah. Wa yatawassatu ala musatil mu'minina, dan pertengahan menurut perasaan orang-orang mukmin yang bermaksiat. Kalau menurut orang mukmin yang soleh itu hanya sekedar sholat maktubah. Kalau yang bermaksiat itu pertengahannya, ya bisa ya antara sholat maktubahnya 2 sholat atau gimana, itu pertengahannya. Wakila yaumul qiyamati fihi khamsuna mautinan, dan ada yang mengatakan hari kiamat itu khamsuna mautinan, itu 50 mautin, 50 tempat. Kullu mautinin alfu sanatin, setiap satu mautin, satu tempat itu perjalanan atau masa 1000 tahun. Jadi 50.000 tahun, 50.000 tahun. Ini sama perasaan atau hitungan atau yang dirasakan orang-orang kafir ketika mengalami alam akhirat. Satu hari bagaikan 50.000 tahun, 50.000 tahun. Kita jangankan 50.000 tahun hidup kita,
maksimal paling 62-63, tidak akan mencapai 50.000 tahun. Biasanya di akhirat satu hari itu bagaikan hidup di dunia 50.000 tahun, saking lamanya ya. Nas'alullah ta'ala ayyukhaffifa 'alaina bimannihi wa fadlihi, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyukhaffifahu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan 'alaina untuk kita bimannihi wa fadlihi, dengan karunia-Nya dan keutamaannya, mohon diringankan terhadap huru-hara alam akhirat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diringankan untuk menghadapi hari-hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Karena peristiwanya, huru-haranya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Satu hari, satu waktu itu bagaikan hidup 50.000 tahun di alam dunia. Kalau orang yang mukmin itu hanya merasakan satu sholat saja. Kenapa? Karena mereka sudah sangat bahagia akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka itu tidak merasakan huru-hara yang dahsyat. Lain orang-orang yang kafir, mereka merasakan yang dahsyat. Makanya mereka yang merasakan itu lama, ya lama sekali. Belum ada perhitungan, belum ada penentuan surga atau neraka. Mereka sudah merasakan ini udah kayak hidup 500.000 tahun. Padahal di akhirat yang baru hanya satu saat, satu waktu. Itu mereka merasakan lama benar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala belum menetapkan kita ke surga atau ke neraka di akhirat nanti, sangat lama. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Hakahu Suhailiyu wal Fasaniyu telah menceritakan hal ini, kisah ini oleh Imam As-Suhaimi dan Imam Al-Fasani. Demikianlah taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa akan ada hari akhirat setelah hari-hari dunia, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Ada yang mengatakan awalnya ketika tiupan sangkakala yang kedua itu awal hari akhirat. Ada yang mengatakan setelah dibangkit manusia, ya dikubur, ya didudukan, dikubur, ditanya malaikat munkar nakir, ditutup lagi kuburnya untuk menunggu nanti perhitungan amal. Itu mereka sudah masuk hari akhirat. Ada yang mengatakan awalnya ketika di padang mahsyar, itu awalnya hari akhirat. Ada yang mengatakan ketika sudah masuk ke dalam surga atau neraka untuk para ahli-ahlinya, itulah awal dimulainya hari akhirat. Ini banyak beberapa definisi. Kemudian lamanya hari akhirat yaitu bagaikan hidup 50.000 tahun di dunia, di akhirat hanya satu saat saja. Tapi kalau orang-orang yang beriman, soleh, takwa, mereka yang merasakan satu saat itu bagaikan satu sholat saja. Kenapa? Karena mereka sudah sangat nikmat dengan nikmat-nikmat alam akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan huru-hara akhirat tersebut kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini
walaupun sebentar, membawakan berkah untuk kehidupan kita, baik hidup di dunia ini ataupun nanti kelak setelah kita menghadapi hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.